Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok Coverage DP. Hari kami mempresentasikan hasil proyek kami. Ada anggotanya, ada saya Fabio Santoso, Gabriela dan juga Andri. Ini merupakan dari konten kita, ada pertama itu pengenalan, konseptual desainer, logical design, kemudian spesifikasi tabel, front and back end, perhitungan sus dan dokumentasi dari sosial. Pengenalan iPad ID itu merupakan website yang menjual berbagai macam tanaman dan alat kebutuhan kebun di Indonesia. Berikut merupakan konseptual desain dari database-nya. Di sini ada pembeli yang bisa memiliki member, lalu dia juga bisa melakukan pemesanan. Di pemesanan ini ada detail dari pemesanannya yang diambil dari produk. Kemudian untuk pemesanan, pembeli juga bisa melakukan pembayaran dengan tipe pembayarannya, lalu dia juga bisa memilih pengiriman. Juga merupakan logical design yang merupakan detail dari konseptual desainnya dengan atribut-atribut yang lebih lengkap. Untuk detailnya dapat dari spesifikasi tabel. Oke, ini untuk spesifikasi tabel kita. Yang pertama itu ada identitas pembeli, atribut dari pembeli, dan juga jenis pembeli itu yang bisa login atau tidak. Lalu untuk yang identitas kedua itu ada berita, itu isinya kayak detail produk tanaman itu, isi ada atributnya, ada berita ID, pembeli ID, nama berita, deskripsi, dan juga nama publish. Lalu untuk identitas yang ketiga itu ada informasi pembeli. Ini untuk detail dari yang tabel pembeli tadi, isinya ada nama pembeli, email pembeli, kode pos, nomor telepon, dan juga foreign key ke pembeli ID. Lalu ada tabel pembayaran, metode pembayaran, konfirmasi pembayaran. Next. Ada pemesanan, detail pemesanan, metode pengiriman, detail pengiriman, produk, kategori, subkategori, blog, dan juga ada tabel member. Oke, di sini front end kita langsung ke Figma-nya aja. Oke, ini untuk tampilan logonya. Kita pencet untuk landing screen pertama, kedua. Ini untuk tampilan homepage kita. Seperti ini. Kita langsung pencet ini aja, detail. Ada beli sekarang dan juga tambah keranjang. Coba kita ke tambah keranjang dulu. Ke keranjang. Coba kita check out. Ini untuk informasi pembelinya. Kita lanjutkan. Ini untuk metode pengiriman. Ada JMD dan juga JMT. Kita bisa lanjut aja. Ada metode pembayaran. Bisa pilih BCA, BNI Mandiri. Selesaikan order. Ini kita kalau udah selesai order itu kita harus konfirmasi pembayaran dulu. Isinya ada kayak gini, ada nomor invoice, waktu pembayaran, transfer kemana, bank asal, nama pemilik rekening, jumlah, dan juga upload kalau kita udah transfer ke rekening dia. Kita lanjutkan aja. Kalau udah terbayar, lalu kita lanjut coba ke bagian kategori. Ini ada kategori di bagian airplane. Selanjutnya itu ada bagian anggrek, bambu rezeki, biji dan umbi. Oke, dan kategori lainnya. Lalu kita lanjut ke bagian ke blog aja. Blog tampilannya kayak gini. Ini tampilan isi blognya. Lalu ke bagian keranjang tadi udah. Login itu tampilannya kayak gini. Kita tuh bisa beli tanaman nggak perlu login dulu. Misalkan login, di tampilan loginnya. Nah, keuntungan login itu kita bisa dapetin member yang buat voucher, jadi harga tanaman itu jadi lebih murah. Lalu untuk detail transaksi di bagian login itu kurang lebih sama aja kayak di bagian yang gak usah login tadi. Untuk fitur tadi udah kita jelasin. Untuk bagian backend. Untuk bagian backend ada fitur dashboard, yaitu nampilin pendapatan yang didapat selama sebulan.
kemudian ada ordernya juga, ada produknya yang tersedia. Kemudian fitur yang lain itu yang order, ada nampilin order yang udah dibayar dan pesanannya belum dibayar. Terus ada juga produk buat nambah produk baru, stoknya ada berapa dan harganya ada berapa. Terus untuk stoknya juga bisa di sini buat update stok barang. Kemudian ada juga blok untuk nambahin blok tanaman yang ingin di update. Ya. Terus SUS itu di kompo kami ada nyebarin form SUS dari tanggal 21 November sampai 24 November kemarin dan mendapatkan 16 responden dengan profesi yang berbeda-beda. Di antaranya ada karyawan, freelancer, avokat, konsultan, barista, engineer, security, manager, sales, dan pedagang. Dan 10 pertanyaan SUS itu diambil dari website Edi Susilo. Kemudian untuk perhitungan SUS-nya itu dengan rumus untuk pertanyaan ganjil 13579, jawabannya dikurang 1, untuk pertanyaan yang genap 5 dikurang dengan jawabannya, kemudian skornya dijumlahkan, kemudian dikali 2,5 dan hasil akhirnya akan 0 dikurang 100 yang dapat dilihat di tabel yang umum. Kemudian setelah itu dijumlahkan dan dirata-ratakan dibagi 16 responden, kemudian didapat hasilnya yaitu 87,343 dan dapat dilihat di gambar yaitu acceptable, grade-nya B dengan grade excellent. Berikutnya merupakan dokumentasi dari Andri, dokumentasi dari Fabio, dan dokumentasi dari saya. Berikutnya merupakan daftar referensi yang kami ambil. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.